anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Lisa. Di video kali ini kita akan kembali belajar tentang matematika. Sudah siap? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pecahan. Masih ingatkah anak-anak, bentuk-bentuk dari pecahan itu apa saja? Sekarang Ibu Guru akan coba mengajak anak-anak untuk mengingat kembali ya. Yang pertama ada pecahan biasa. Bentuk dari pecahan biasa adalah seperti ini ya. Ada 1/2, ada 3/5, ada 7/8. Nah, untuk yang bagian atas disebut sebagai pembilang. Sedangkan yang bagian bawah disebut penyebut. Lalu ada bentuk pecahan campuran. Seperti ini contohnya. 1 5/6 dan 3 4/7. Ada juga yang disebut dengan pecahan desimal. Contohnya seperti ini. Pecahan desimal itu identik atau ciri-cirinya ada tanda koma di antara bilangan-bilangannya. Ada 0,2, 0,35, ada juga contohnya 2,88. Lalu ada pecahan persen. Persen itu kepanjangannya adalah per 100. Contohnya seperti ini. Ini dibaca 50%. Simbol yang dilingkari itu adalah simbol dari persen. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ibu Guru ada contohnya. Pertama, 3/7 ditambah 2/7. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang perlu anak-anak perhatikan adalah di bagian penyebut. Bagian penyebutnya ini bilangannya sama-sama 7. Maka kita bisa langsung jumlahkan pecahan ini. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, jadi kita tuliskan 5/7. Di bagian penyebutnya tetap 7. Lalu contoh kedua, 5/6 ditambah 1/4. Kalau anak-anak perhatikan, penyebut dua pecahan ini berbeda ya. Satunya 6, satu lagi 4. Maka ini belum bisa langsung kita jumlahkan. Kita harus buat penyebutnya sama terlebih dahulu. Bagaimana menyamakannya? Kita cari KPK-nya. Masih ingat cara mencari KPK kan? Kita harus cari KPK antara 6 dan 4. KPK-nya adalah 12. Nah, kalau tidak, anak-anak bisa cari tuh sebuah angka yang bisa dibagi 6 dan 4 sekaligus. Nah, kita dapat 12. Lalu kita akan rubah penyebutnya menjadi 12. Lalu coba perhatikan, 6 menjadi 12 kan, kita rubah jadi 12. Nah, 6 jadi 12 itu karena dikalikan 2. Nah, karena penyebutnya sudah dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 5 dikali 2 hasilnya 10 kan? Kita tuliskan di sini. Untuk pecahan yang pertama sudah. Sekarang kita berpindah ke pecahan yang kedua. 4 menjadi 12. 4 dikali berapa jadi 12? Ya, 4 dikali 3. Hasilnya 12. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. 1 dikali 3. Hasilnya 3. Kalau anak-anak perhatikan, penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 12, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlah. 10 ditambah 3, hasilnya 13 per 12.
Sekarang tinggal kita sederhanakan ya. 13 per 12 kita rubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat merubahnya? Bagaimana merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ya betul, kita bagikan ya. Pembilang kita bagi penyebut. Hasilnya 1 per 12. Sekarang contoh ketiga adalah contoh pengurangan pecahan. 7 per 9 dikurangi 5 per 9. Sama dengan penjumlahan tadi. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung kurangkan pembilangnya. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Maka kita tuliskan 2 per 9. Contoh keempat. 5 per 8 dikurangi 2 per 6. Penyebutnya berbeda, 8 dengan 6. Maka caranya sama, kita cari dulu KPK antara 8 dan 6. Hasilnya adalah 24. Sebuah bilangan yang bisa dibagi 8 dan 6. Hasilnya adalah 24. Maka penyebutnya kita rubah menjadi 24. Nah, 8 dikali berapa? 24. Ya, 8 dikali 3 hasilnya 24. Maka pembilangnya yaitu 5 juga harus kita kalikan menjadi 3. 5 kali 3 hasilnya 15. 6 dikali berapa? Hasilnya 24. Betul, 6 dikali 4. Maka karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 4 ya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 24, maka pembilangnya tinggal kita kurangkan. 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Maka kita tulis 7 per 24. Mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 adalah penjumlahan pecahan desimal. 0,65 ditambah 0,54. Kita tuliskan dulu ya. Kita akan menyelesaikannya seperti penjumlahan bersusun. Tapi yang perlu anak-anak ingat, penempatan koma harus berurutan ya. Setelah itu kita bisa jumlahkan seperti biasa dari belakang. 5 ditambah 4 hasilnya 9. 6 ditambah 5 hasilnya 11. 11 kita tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 0 tambah 0 hasilnya tetap 1. Jangan lupa komanya kita tambahkan berurutan. Jadi hasilnya 1,19. Soal ke-6, 2,43 dikurang 0,517. Kita tulis dulu. Kita bisa mengurangi secara bersusun. Sekarang perhatikan anak-anak. Di atas angka 7 tidak ada angkanya ya. Untuk mempermudah, kita bisa tambahkan 0. 0 dikurang 7 tidak bisa kan? Kita pinjam ya. Kita pinjam jadi hasilnya 10. 10 dikurang 7 hasilnya 3. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 4 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam lagi. Maka kita dapat 14 dikurang 5. 14 dikurang 5 hasilnya 9. 1 dikurangi 0 hasilnya tetap 1. Jangan lupa diberikan koma. Jadi hasilnya 1,913. Bagaimana? Mudah kan? Hari ini kita belajar sampai di sini dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa juga pecahan desimal. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar bersama Ibu Nisa. Kalian tetap harus latihan di rumah, mengerjakan soal-soal yang ada di buku cetak kalian masing-masing ya.
Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya.